Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Biralbsi dengan NIM 1012402 dari program studi matematika dari kelas 18 mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan berbicara atau mempresentasikan hasil penelitian ataupun karya tulis yang telah dibuat bersama kelompok saya, yakni kelompok 3, mengenai studi persepsi mahasiswa terhadap peluang dan tantangan karir di luar negeri. Jadi anggotanya ada saya sendiri, kemudian ada Andre, kemudian ada Noval, Kelly, Dava, dan juga Rizky. Nah, jadi kita masuk ke bab yang pertama, yakni pendahuluan. Jadi salah satu subbab yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Nah, ternyata di era globalisasi, peluang karir internasional menjadi sangat diminati oleh mahasiswa, salah satunya di Indonesia. Namun, belum banyak studi yang mengkaji secara spesifik bagaimana mahasiswa di Indonesia, khususnya di ITB, memahami dan merespons peluang tersebut. Padahal persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni psikologis, sosial, dan kultural, tetapi belum banyak dieksplorasi oleh berbagai studi. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dalam mengeksplorasi kesiapan mahasiswa ITB dalam menghadapi tantangan kerja lintas negara, seperti ada hambatan bahasa, adaptasi budaya, dan juga tuntutan kompetensi global. Selain itu, penelitian ini menyoroti hubungan antara kesiapan mahasiswa dengan persepsi mereka terhadap peluang dan tantangan global. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan SDM dan kesiapan kerja internasional di lingkungan perguruan tinggi, khususnya ITB. Kemudian, beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa ITB tentang peluang karir di luar negeri? Kemudian tantangan apa saja yang dipikirkan oleh mahasiswa ITB saat mengejar karir di luar negeri? Kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan antara tingkat kesiapan mahasiswa dan persepsi mereka terhadap peluang dan tantangan karir di luar negeri? Nah, tujuan dari penelitian ini tentunya harus menjawab perumusan masalah yang ada. Dan tujuannya adalah yang pertama, identifikasi bagaimana pandangan mahasiswa ITB terhadap peluang berkarir di luar negeri. Kemudian, tantangan apa saja yang diperkirakan mahasiswa ITB ketika berkarir di luar negeri, dan juga analisis hubungan tingkat kesiapan mahasiswa ITB terhadap peluang dan tantangan karir di luar negeri. Manfaat penelitian yang pertama bagi mahasiswa ITB, tentunya mahasiswa ITB diharapkan dapat membuat rencana yang lebih terarah untuk berkarir di luar negeri. Kemudian bagi ITB sendiri, ITB dapat merancang program pembekalan dan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan karir global mahasiswa. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan pendidikan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk menyusun kebijakan yang mendukung tenaga kerja terdidik ke luar negeri, sekaligus menjaga kompetensi lulusan Indonesia agar siap bersaing di global. Kemudian bagi peneliti lain dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang berkaitan dengan kesiapan karir mahasiswa, pengembangan SDM, serta kajian perbandingan mengenai karir lintas budaya dan negara. Nah, jadi penelitian ini akan berfokus pada mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, yang datanya nanti akan dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui internet dan juga media sosial. Studi ini berisi peluang karir luar negeri, tantangan yang diperkirakan, serta variabel demografis utama dan tingkat kesiapan mahasiswa. Nah, sistematika penulisan yang digunakan tentunya sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan saat perkuliahan Bahasa Indonesia. Pertama, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan ataupun yang tertera pada saat ini. Kemudian bab 2 membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan. Bagaimana penelitian terdahulu itu ada dan juga kira-kira relevansinya apa dengan penelitian yang saat ini kami lakukan. Kemudian yang bab 3, pembahasan. Bab ini membahas hasil pembahasan berupa deskripsi responden, analisis persepsi mahasiswa terhadap peluang karir luar negeri, kemudian persepsi mereka terhadap tantangan karir luar negeri, serta analisis kesiapan mahasiswa dan interpretasinya menggunakan statistika deskriptif disertai dalam visualisasi data. Kemudian yang terakhir ada simpulan, yakni berisi hasil penelitian berdasarkan data yang didapat terkait persepsi, tantangan, dan kesiapan mahasiswa ITB untuk dapat berkarir di luar negeri, serta saran bagi mahasiswa, pemerintah, pihak kampus, dan peneliti selanjutnya. Nah, kemudian ada metode penelitian. Metodenya yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi tentang peluang dan tantangan karir luar negeri, khususnya untuk mahasiswa ITB. Selain itu digunakan juga regresi linear sederhana untuk analisis korelasi hubungan antara tingkat kesiapan mahasiswa dan persepsi mereka terhadap peluang dan tantangan tersebut. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui online lewat Google Form dan mendapat 35 responden dari berbagai jurusan dari mahasiswa S1 aktif di ITB. Terdapat 12 pertanyaan dengan 3 aspek. Yang pertama, peluang karir luar negeri, yang kedua, tantangan, dan juga yang ketiga, tingkat kesiapan pribadi mahasiswa berdasarkan persepsi mereka. Nah, kami menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 dengan 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Waktunya berlangsung dari 11 Mei sampai 1 Juni dan dilaksanakan secara online. Nah, di sini kami menggunakan beberapa landasan teori mengenai definisi karir, minat dan bakat, peluang karir dan kompetensi. Kemudian ada juga revolusi industri 4.0,
Kemudian keterampilan penting era digital yang perlu dimiliki, pendidikan dan paradigma, semua kami ambil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini kami juga membandingkan penelitian kami dengan maksudnya kami mention penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Contohnya yang pertama ada dari Bangun pada tahun 2017. Fokusnya adalah SDM dan pengembangan karir. Ditemukan bahwa pegawai sangat berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga dengan pegawai yang unggul, kita dapat meningkatkan peluang karir dari pegawai tersebut. Kemudian ada juga contohnya mengenai revolusi industri 4.0 dan pendidikan. Ditemukan bahwa industri revolution 4.0 menuntut pendidikan adaptif dan inovatif. Nah, jadi kita bisa kayak adaptasi bagaimana program ini adaptif dan inovatif dapat dipersiapkan untuk mahasiswa ITB sehingga dapat mendukung dan juga menunjang revolusi industri 4.0 seperti kegiatan kemahasiswaan yang telah dilakukan, contohnya CDT. Kemudian dari dua penelitian terbaru, yang pertama ada dari Priyatna dan Supandi tahun 2024 dengan fokusnya karir di era digital, dan ditemukan bahwa soft skill dan digital literacy sangat penting bagi mahasiswa. Nah, dari situ hal ini dapat menunjang kesiapan mahasiswa terutama dalam dunia global. Seperti yang telah dilakukan oleh ITB bahwa pada tingkat 1, mahasiswa diberikan mata kuliah wajib literasi data dan intelijensi artifisial untuk meningkatkan kualitas dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Pochrel tahun 2024. Nah, fokusnya adalah mobilitas talenta global. Ditemukan bahwa pendidikan internasional memperluas peluang kerja karena studi yang dilakukan mungkin di Indonesia dengan di negara lain itu bisa berbeda fokusnya, atau bisa ada studi yang ada di luar tetapi tidak di Indonesia, sehingga ketika ada terjadi banyak program studi ataupun keragaman studi, itu membentuk banyak sekali peluang kerja tambahan. Nah, dari hasil dan pembahasan dari penelitian kami dapatkan, kami mendapatkan 35 responden dengan rincian 30 dari FMIPA, 2 dari FTSL, 2 dari STAY, dan 1 dari SITH. Pembahasan hasil bahwa tantangan paling dominan adalah kurangnya relasi profesional internasional. Rata-rata tertinggi dari berbagai aspek dengan 4,23 nilainya, dan 19 dari 35 responden memilih skor 5, sangat setuju bahwa mereka tidak memiliki relasi untuk skala internasional. Kemudian ada juga kendala bahwa hambatan visa dan juga bahasa menjadi kendala mereka untuk berkarir di luar negeri dengan rata-rata lebih dari 3,4. Nah, rata-rata yang paling rendah adalah kesiapan budaya, bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya luar merupakan persepsi yang paling rendah di antara tantangan lainnya dengan skor 3,29. Nah, kami juga melakukan analisis regresi linear sederhana bagaimana peluang dan juga kesiapan memiliki korelasi. Nah, didapatkan bahwa terdapat korelasi positif lemah dengan R-quarters atau koefisien korelasi sebesar 0,1168. Hal ini bermakna mahasiswa yang merasa lebih menyiapkan diri cenderung melihat peluang kerja global yang menjanjikan. Nah, untuk regresi tantangan dan juga kesiapan, ditemukan bahwa korelasinya adalah negatif lemah. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang lebih siap cenderung menganggap tantangan seperti bahasa, budaya, atau pembuatan visa bukanlah hambatan besar bagi mereka. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa penelitian ini mengungkapkan di balik antusiasme ITB terhadap mahasiswa ITB terhadap peluang kerja global, masih banyak tantangan personal dan struktural yang perlu diantisipasi, seperti kurangnya relasi, hambatan budaya, bahasa, dan juga keterbatasan informasi. Temuan menariknya bahwa mahasiswa lebih siap cenderung melihat peluang global lebih realistis, sementara yang kurang persiapan menganggap sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini menegaskan bahwa mindset dan kesiapan personal sangat penting dalam menentukan persepsi terhadap karir internasional. Oleh karena itu, kita ataupun ITB perlu mencetak talenta global yang tidak hanya punya keterampilan akademik, tetapi juga perlu membangun ekosistem yang mendukung penguatan jejaring internasional, kemampuan lintas budaya, dan mentalitas eksploratif di tengah persaingan global. Sarannya bagi mahasiswa, kita perlu keluar dari zona nyaman dan juga perlu memposisikan diri bukan hanya sebagai lulusan kampus nasional, tetapi sebagai talenta global yang siap berkompetisi dengan berbagai negara. Bagi ITB, perlu dilakukannya workshop, intensif bahasa asing, program mentoring bersama alumni luar negeri, dan juga pelatihan soft skill, sehingga dapat menjembatani potensi lokal dan pasar global. Bagi pemerintah, perlu ada kebijakan untuk mendorong mahasiswa dan profesional muda ke berbagai pusat ekonomi dunia untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk berdaya saing global. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, termasuk variabel psikologis, resilience, dan orientasi nilai individu terhadap karir global. Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal teknis, tetapi juga mental untuk beradaptasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.